Hey semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Di video kali ini, saya akan menceritakan alur dari film Alive. Film tahun 2020 ini disutradarai oleh Cho Il-hyung dan dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-ye. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oh Jun-woo sendirian di apartemen keluarganya ketika penyakit misterius yang menyebabkan mereka yang terinfeksi menyerang dan memakan orang-orang yang tidak terinfeksi muncul di berita dan di sekitarnya. Dari balkonnya, Jun-woo melihat kerumunan orang-orang panik melarikan diri dan diserang. Ketika dia membuka pintu ke lorong, seorang tetangga menerobos masuk. Pria itu memohon untuk tinggal, tapi pada akhirnya dia terinfeksi dan menyerang Jun-woo. Jun-woo mendorongnya keluar dan mengunci pintu. 감사합니다. 이거 아무것도 그런 거 아니야? 아니야! 아니야. Jun-woo memblokir pintu depannya dengan lemari es dan memposting permintaan penyelamatan di media sosial. Dia melihat seorang polisi wanita lari dari petugas yang terinfeksi dan diserang oleh orang lain yang terinfeksi. Meskipun Jun-woo berteriak kepada mereka karena ingin menolong, polisi wanita itu kewalahan. Pria lain yang terinfeksi masuk ke apartemen, menjatuhkan lemari es dan menghancurkan makanan di dalamnya. Jun-woo menipunya agar jatuh dari balkon. Saat Jun-woo berhalusinasi tentang orang tua dan saudara perempuannya karena kelaparan dan kehausan. 아유. 어째 일찍 아들 밥 먹었어? Jaringan telepon pulih sejenak. Dia menerima pesan suara dari keluarganya yang merekam saat-saat terakhir mereka. Jun-woo mencoba bunuh diri dengan digantung, tetapi berhasil membebaskan dirinya sendiri ketika dia melihat cahaya petunjuk laser bergerak di sekitar apartemennya. Kim Yo-bin, seorang penyintas yang tinggal di apartemen seberang, memberi isyarat kepadanya dan kemudian mencoba memasang zipline untuk mengiriminya makanan. Sementara zipline yang diikat ke bola bisbol tidak berhasil melintas. Lalu, Jun-woo memasang zipline yang dikirimkan dengan drone.
Seorang petugas pemadam kebakaran yang terinfeksi menarik dan memanjat zipline pertama yang gagal, yang diikat Yeobin ke meja. Meja itu membuatnya pingsan. Meskipun gangguan Junwoo, petugas pemadam yang terinfeksi tersebut mencapai balkon, tapi dia terjatuh ketika Yeobin bangun dan memotong tangannya. Junwoo mencuri makanan, pakaian, dan walkie-talkie dari apartemen tetangganya dan mengirim walkie-talkie itu ke Yeobin dan mereka mengobrol. 저 살려주셔서. 정말 감사합니다. Gerombolan yang terinfeksi menjadi gelisah, dan Yeobin dengan gugup menjatuhkan rak sambil melihat jendela ke lorong. Sebuah kelompok berkumpul di depan pintunya, tetapi Junwoo mengalihkan perhatian mereka dengan menelepon apartemen yang berdekatan dengannya. Mereka bersiap dan rapel dari balkon mereka, mengambil pistol polisi wanita yang dijatuhkan dan berjuang menuju lantai 8 apartemen Junwoo. 유빈 씨 내 말 잘 들어요. 셋. Mengira tidak ada yang tinggal di lantai itu, seorang pria yang terinfeksi di lantai melihat mereka dan memanggil kawan-kawannya. Saat mereka akan dikejar, seorang pria yang lebih tua muncul dari apartemen terakhir dan menyelamatkan mereka dengan bom asap. Di rumah orang asing, mereka menerima makanan dan air, dan Junwoo tertidur karena obat-obatan dalam makanan. Saat Junwoo mencoba melawan efek obat itu, orang asing itu mengikat pergelangan tangan mereka dan mengunci Yeobin di kamar tidur bersama istrinya yang terinfeksi. Junwoo bangun dan mengancam orang asing itu dengan pistol, tetapi Junwoo menjatuhkannya untuk menarik tali yang mengikat istri dari orang asing itu di bawah pintu. Kamar tidur menjadi sunyi. Orang asing itu membuka pintu untuk memeriksa istrinya. Tiba-tiba Yeobin mendorong istri dari pria tersebut ke pria itu sampai terjatuh. Pria itu menyerah pada serangan istrinya, dan Yeobin menembak mereka berdua dengan pistol. Tembakan itu menarik lebih banyak orang yang terinfeksi, dan Yeobin meminta Junwoo untuk membunuhnya. Saat dia ragu-ragu, helikopter lewat di luar. Mereka lalu bergegas ke atap sambil dikejar oleh orang-orang yang terinfeksi. Saat mereka akan kewalahan di tepi atap, helikopter tentara muncul di belakang mereka dan menembak ke arah gerombolan tersebut sebelum membawa ke tempat yang aman.
Sebuah suara oleh seorang pembawa berita menjelaskan bahwa jaringan nirkabel sedang dipulihkan dan militer telah mulai menyelamatkan para penyintas yang membuat posting media sosial. Tamat.